Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Roh Tuhan yang menuntun kita semua untuk ada saat ini dalam persekutuan kita melalui media online ini untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus juga kita akan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa setiap Senin yang kita lakukan hari ini. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak, teduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah untuk kita memulai doa setiap Senin kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu menaungi setiap kami yang boleh berjumpa bersama secara virtual malam hari ini. Untuk kami menyatukan hati kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus Tuhan menaikkan pergumulan-pergumulan kami. Apa yang kami bawa kepada Tuhan di dalam doa syafaat kami malam hari ini. Untuk itu Tuhan teduhkan hati pikiran kami, agar apa yang boleh kami lakukan semuanya ada dalam kendali kuasa Roh Tuhan. Rekan-rekan kami yang masih ada dalam kegiatan yang akan mengambil bagian maupun yang juga nanti akan mengikuti rekaman ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami awali seluruh rangkaian ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1-6 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk terus mengenal firman-Nya, sehingga ketika kita mengenal firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, maka di ujung semua hal yang kita lalui, satu hal yang kita mau katakan betapa Tuhan baik dalam hidup kita dan kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa.
kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau terus akan memakai kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kami kerjakan semasa kami ada dan kami hidup. Bahkan secara khusus ketika malam hari ini Tuhan, Engkau boleh memperkenankan kami berkumpul untuk bersama-sama kami menaikkan syafaat kami, doa kami, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Maka biarlah apa yang terjadi malam hari ini secara virtual, dari tempat kami masing-masing kami naikkan syukur, pujian, hormat kami. Dan apa yang terjadi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, itu hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa penyembahan kita. Dan untuk doa penyembahan malam hari ini, saya mohon kesediaan Bang Jack untuk membawakan doa penyembahan. Tetapi sebelumnya, kita akan naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita membawa doa penyembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaannya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami boleh berkumpul Bapa melalui media online ya Bapa dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di sepanjang kesibukan kami hari ini ya Bapa di surga, Engkau masih memberikan kami waktu untuk bersekutu bersama ya Bapa, untuk mengambil waktu yang sangat indah ini Bapa, waktu yang sangat teduh ini Tuhan, untuk boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa, dan boleh menaikkan doa-doa, ucapan syukur kami, penyembahan kami, dan permohonan-permohonan kami pada malam hari ini ya Bapa. Bapa di surga, siapakah kami Tuhan, sehingga kami layak memuji Engkau ya Bapa? Siapakah kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan pilih menjadi orang-orang kepunyaan dan milik Tuhan. Bukankah kami manusia ini penuh dengan dosa, Bapa? Tetapi Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kudus telah memilih kami dan menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, hati kami rindu Bapa untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan
doa penyembahan kami Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan, dan kami mau malam hari ini Tuhan, kami boleh menjumpai Engkau melalui ibadah kami ini Bapa. Di mana waktu-waktu kami ya Bapa, sangat indah jikalau kami boleh bersekutu bersama seperti ini dan boleh menaikkan doa-doa kami, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus, meninggikan nama-Mu Allah yang Maha Agung. Puji syukur bagimu Tuhan yang selalu menjaga hati kami Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini yang sangat sulit Tuhan, juga masyarakat kami yang sangat sulit di dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa di surga. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan yang agung dan perkasa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Engkau yang selalu menjaga kami bersama keluarga kami Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena hebat kami ya Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya manusia ciptaan Tuhan dari debu dan tanah Bapa. Dan kami Tuhan selalu ada dengan keadaan kami masing-masing ya Tuhan. Sering sekali Tuhan kami membelok Bapa. Sering sekali Tuhan kami melakukan hal yang mendukakan hati-Mu Bapa. Tapi Engkau selalu sabar dan setia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapa. Kami memuji muliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu yang agung dan mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan yang kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bang Jack untuk sudah memimpin kita dalam doa penyembahan, dan dengan mulut ini kita menyembah Tuhan, tetapi tanpa kita sadari dengan mulut yang sama pun kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu malam hari ini, mari sebelum kita menaikkan doa kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang meminta pengampunan daripada Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dan untuk doa pengakuan dosa ini, saya mohon kesediaan dari Bang Robert untuk membawa kita dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian ini dari Kungkungan Duka Kelam. Dari Kungkungan Duka Kelam, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Hidup kami hanya berasal dari kemurahan-Mu semata Bapa. Banyak hal yang kami lakukan selalu mendukacitakan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami mau datang diperbaharui oleh kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, itu yang meneguhkan dan menetapkan langkah-langkah kami ke depan supaya kami layak di hadapan-Mu. Untuk apapun yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, khususnya terlebih di sepanjang hari ini, kami mau datang mengakui di hadapan-Mu. Ada banyak pikiran yang sia-sia, ada banyak perkataan yang mungkin melukai, ada banyak yang kami dengarkan hal-hal yang tidak membangun kerohanian kami, atau ada banyak keinginan kami yang tidak sesuai dan seturut kehendak Bapa.
Untuk itu kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa, mengaku secara pribadi, lepas pribadi, untuk boleh kami layak di hadapan-Mu Bapa. Apapun yang sudah kami lakukan yang mencemarkan kekudusan kami, yang tidak memuliakan Tuhan, biarlah Tuhan boleh turut campur tangan membenahi kehidupan kami, menyentuh kami pribadi lepas pribadi, dan mengampuni kami. Biarlah kami mengalami perjumpaan yang selalu mengubahkan kehidupan kami untuk boleh layak di hadapan-Mu. Sungguh kami naikkan syukur, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang rela mati, menanggung segala kesalahan dan dosa kami di kayu salib. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, dengan iman percaya kami yakin ketika kami datang ke hadirat-Mu Bapa, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Kudus, Engkau yang juga boleh memulihkan dan menyucikan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bang Robert yang sudah memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita menerima pengampunan daripada Tuhan, selain kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan masuk dalam menaikkan doa ucapan syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Grace Purukan. Dan sebelumnya kita naikkan pujian ini, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sembah, kami puji dan nama Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan mengucap syukur Tuhan karena kami selalu merasakan penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena sampai hari ini, sampai saat ini Engkau selalu memberikan pada kami kesehatan, kekuatan, waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah kami, Allah yang patut selalu kami puji. Terima kasih untuk berkat waktu, kesempatan Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Biarlah pertemuan kami malam ini boleh menyukakan hati Tuhan ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan mau pakai setiap kami, agar supaya dalam kehidupan kami senantiasa hanya mau memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, begitu banyak berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua, yang tidak bisa kami hitung satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Bapa, berkat Tuhan yang Engkau berikan pada kami, itu sehingga membuat kami boleh menjadi berkat bagi orang lain.
Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur padamu. Amin. Terima kasih Bu G yang sudah memimpin kita dalam doa ucapan syukur. Dan mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, lihat-lihat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur ketika kami malam hari ini boleh ada bersama, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi suluh dan terang bagi jalan langkah kehidupan kami. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki, dan terlebih daripada itu kami dimampukan untuk melakukan firman ini. Inilah kami Bapa, berbicaralah bagi setiap kami malam hari ini, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 8 dan ayat 9 yang akan menjadi perenungan kita malam hari ini sebelum kita menaikkan syafaat kita atau doa kita. Kita baca Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini, dan kita masih membahas firman Tuhan dengan tema yang sama dalam pemberitaan ibadah minggu, secara khusus dalam kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan tema ini secara khusus dikeluarkan oleh PGI melalui buku Almanak Kristen Indonesia. Temanya adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab Mazmur 119 ayat 105, ini Mazmur yang terpanjang yang kita tahu, itu di sana dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya pemazmur mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita manusia tidaklah berarti tidak ada arah yang baik, tidak ada petunjuk yang tepat ketika kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Dan semua kita, saya percaya malam hari ini mengiyakan dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mungkin akan bisa berjalan lurus ketika kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Ya, ketika kita tidak tahu apa yang menjadi kebenaran atau firman Tuhan, perkataan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita punya media, kita punya dasar yang sangat kuat untuk tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi kita, yaitu Alkitab yang kita punya. Ya.
Sehingga kemarin itu penekanan firman Tuhan mau bicara tentang bagaimana kita melihat dampak apa yang terjadi ya di 4 aspek kehidupan kita ketika kita hidup atau kita memahami dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Gaya hidup membaca firman Tuhan itu harus menjadi bagian yang bukan lagi sebuah tren gitu ya, tapi itu harus menjadi kebutuhan kita. Ketika kita tidak merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu apa yang akan kita lalui, jalan seperti apa yang akan kita lalui. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apalagi kalau sekarang ya, saya suka lihat Pak Regi itu suka nonton kesaksian-kesaksian orang-orang yang masuk Kristen gitu ya, ataupun mereka yang yang kesaksian orang-orang yang mualaf kah? Kalau mualaf itu yang pindah ya, ya sama cucu ya. Mualaf itu kan yang pindah ke Murtadin. seberang ya. Murtadin tuh yang dari seberang pindah ke kita. Kalau kita pindah ke seberang itu mualaf ya kalau nggak salah. Nah itu ada satu kesaksian dari seorang yang berpindah yang dia katakan dia dulu dia dulu pendeta, dia dulu punya pekerjaan itu memberitakan firman Tuhan. Tapi dari kesaksiannya saya bisa mengenal bahwa dia nggak tahu isi firman Tuhan gitu loh. Karena dia bilang begini, dia bilang sejarah-sejarah Israel itu yang dikatakan itu sangat berbeda dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Sehingga dari situ pun kita bisa tahu bahwa orang ini dia baca Alkitab atau tidak gitu kan. Dia tahu nggak kebenaran itu. Ya. Dan banyak media, banyak hal bisa kita alami. Orang bisa membohongi kita dengan firman Tuhan, dengan mengatakan dia tahu isi Alkitab. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan mudah diombang-ambingkan. Makanya kenapa dikatakan kita harus tahu firman Tuhan, karena itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Agar kehidupan kita berada pada jalur yang Tuhan kehendaki, yaitu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9 dalam pembacaan kita malam hari ini, dan itu juga dibahas dalam hari Minggu kemarin ya. Meskipun tadi saya dengar ya ada beberapa yang kasih tahu ke saya suaranya kecil sekali gitu sehingga tidak terlalu kedengaran gitu ya apa yang disampaikan. Tapi biarlah Bapak Ibu ketika mendengarkan bagian firman Tuhan malam hari ini bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui pemazmur yang dikatakan dalam Mazmur 19 ini. Ada 4 hal yang pemazmur katakan. Kalau kita hidup dalam firman, kalau kita pahami dan kita menghidupi firman itu, maka ada 4 aspek yang akan mengubah atau firman itu mengubah. Ada 4 hal dalam kehidupan kita. Kalau kita baca, kita memahami dan kita hidup dalam firman Tuhan, maka hal pertama yang akan diubahkan itu adalah aspek spiritual atau rohani kita. Itu dalam ayat 8 bagian A. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Artinya jiwa itu bicara tentang bagian yang terdalam dalam bagian yang adalah bagian dari kehidupan kita gitu ya. Kalau kita lihat Paulus menggambarkan manusia itu sebagai roh ya, kemudian jiwa yang membungkusi roh, lalu tubuh yang kelihatan yang saat ini kita bisa lihat, tapi selalu dikatakan ditaruh di dalam firman itu menyegarkan jiwa kita, artinya sesuatu yang cukup mempengaruhi tindakan kita, cukup mempengaruhi apa yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga ini yang disebut dengan aspek rohani kita akan bertumbuh, jiwa kita akan disegarkan ketika kita hidup memahami dan hidup dalam firman Tuhan. Apa dampaknya ketika kita tahu rohani kita bertumbuh? Cara kita mengetahui apakah rohani kita bertumbuh atau tidak, itu lihat dari ketika respon kita terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Kalau respon kita masih pakai standar dunia, maka kita bisa mengukur sejauh mana pertumbuhan rohani kita. Orang yang hidup memahami dan hidup dalam firman Tuhan, rohaninya akan bertumbuh hari demi hari. Meskipun keadaan luarnya tidak berubah. Ya, mungkin kita katakan, kemarin saya kasih contoh, mungkin kita bilang, iya, saya sudah baca firman, saya sudah tahu isi firman Tuhan, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kenapa situasi hidup saya nggak berubah gitu ya?
Saya masih susah, saya masih berhadapan dengan banyak persoalan, saya masih berhadapan dengan persoalan-persoalan yang itu terus-menerus terjadi, ya. Bapak Ibu, firman dikatakan menyegarkan jiwa, artinya mungkin di situasi di luar kita tidak berubah, tapi jauh di dalam hati kita, jiwa kita itu mengalami ketenangan. Sehingga kita punya cara pandang yang benar terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Itu yang disebut firman Tuhan mengubah aspek spiritual kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa hanya Tuhan kekuatan kita, ya. Maka di masa-masa yang kita hadapi dari awal bulan Maret sampai April, Mei, itu begitu sulit kita hadapi, ya. Begitu banyak hal yang kita harus hadapi, tapi ketika kita dikuatkan terus oleh firman Tuhan, kita bisa menghadapi masa ini dengan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Dan saya percaya tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan. Kita mau minum vitamin yang terbaik di dunia ini sekalipun, tapi tanpa campur tangan Tuhan, kita bisa mengalami hal apapun, ya. Bahkan kalaupun kita mengalaminya, kalau kita percayakan kuasa Tuhan, ya, Paulus bilang, mau hidup kah mati kah, itu adalah bagian dari apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga menyegarkan jiwa artinya kita mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Spiritual kita dibangun. Hal yang kedua yang berpengaruh ketika kita memahami dan kita hidup dalam firman Tuhan adalah dalam ayat 8 bagian B dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya kalau tadi pertama aspek spiritual, maka yang kedua yang ketika kita hidup memahami dan hidup dalam firman, maka aspek pengetahuan dan tindakan kita itu akan diubahkan oleh Tuhan. Akan sangat berpengaruh pada aspek pengetahuan dan tindakan kita. Nah, ini yang disebut dengan hikmat. Kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu akan nyata di dalam tindakan kita. Jadi kalau kita katakan kita belajar firman, kita tahu firman, tapi orang lihat tindakan kita tidak sesuai firman, maka firman itu belum berpengaruh apapun bagi kehidupan kita. Sehingga kalau kita tahu firman, harusnya itu juga keluar dari tindakan-tindakan kita. Baik itu perkataan kita ataupun hal-hal yang berkaitan dengan respon dan tindakan kita. Pasti ada hikmat Tuhan. Ya. Pasti ada hal yang Tuhan berikan, yaitu hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin saya memulai renungan dengan mengatakan dunia menawarkan banyak hal membuat orang menjadi pintar dan berpengetahuan. Tapi dunia tidak bisa memberikan satu hal, yaitu hikmat. Karena itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hikmat adalah kemampuan kita membuat keputusan dan tindakan yang benar di dalam hidup ini. Ya. Dan itu kemarin saya kasih contoh dengan kemampuan kita untuk kita meneruskan pesan-pesan. Ya. Apakah itu pesan itu mengandung kebenaran ataukah hoax atau apapun, tapi butuh hikmat bagi kita untuk meneruskan pesan itu kepada orang lain. Hal yang ketiga dikatakan dalam ayat 9 bagian A, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Nah, ini bicara tentang aspek perasaan atau afektif kita, ya. Artinya firman Tuhan itu selalu tepat, tidak ada yang salah dengan firman, ya. Kemarin saya tanya anak-anak katekisasi, ya, saya tanya mereka, firman Tuhan bisa salah enggak? Ya, mereka bilang kayaknya bisa deh, Bu. Saya bilang, wow, ini ngeri sekali gitu ya. Saya bilang firman Tuhan itu mutlak, ya. Namanya saja firman Allah, perkataan Allah. Itu kebenaran, tidak ada yang salah, ya. Kalaupun kalian menemukan, saya katakan pada mereka, kalaupun kalian menemukan di sini bicara ini, kok di sini bicara ini, ya. Itu harus dipahami dengan benar. Makanya jangan comot satu ayat untuk menjelaskan sesuatu, harus tahu dengan benar. Supaya kalian bisa lihat benang merah, dan inti berita firman Tuhan cuma satu, keselamatan Allah di dalam Kristus bagi hidup kita manusia. Hanya itu. Selain daripada itu bukan ajaran kekristenan. Ya. Jadi firman Tuhan itu tepat menyukakan hati kita. Tidak ada firman itu enak bagi seseorang dan tidak enak bagi kita. Selalu tepat. Dan yang keempat dikatakan firman Tuhan, ketika kita memahami dan hidup dalam firman Tuhan, maka ayat 9 bagian B katakan, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ini bicara tentang aspek wawasan kita. Ya. Ketika kita pahami dan hidup dalam firman, wawasan kita akan diperluas oleh Tuhan. Wawasan bicara tentang cara pandang kita. Itu akan diperluas oleh Tuhan. Apakah cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidup kita,
Kita akan menemukan itu ketika kita hidup di dalam dan memahami firman Tuhan. Ini 4 aspek yang mengubah yang diubahkan oleh Tuhan ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Aspek spiritual, aspek pengetahuan dan tindakan kita, aspek perasaan atau afektif kita, dan aspek atau faktor wawasan kita. Itu akan diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang dulunya mungkin kita kenal, orang yang hidupnya amburadul, tidak karuan, tapi begitu dia hidup dalam firman Tuhan, 4 aspek ini pasti ketika kita lihat, kok dia bisa berubah ya? Pasti dia sedang ada dalam memahami dan hidup dalam firman Tuhan. Karena tidak ada yang bisa mengubah kita selain firman Tuhan untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu untuk terus rindu membutuhkan Tuhan dan membutuhkan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita punya waktu untuk bicara dengan Tuhan dan kita membiarkan Tuhan menyediakan hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, meneguhkan kami sekaligus juga memberikan petunjuk bagi kami bagaimana kami harus hidup di dalam firman Tuhan, memahami firman, belajar firman, dan secara khusus juga menghidupi firman itu di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan kami tidak akan mampu mengerjakan semuanya ini tanpa campur tangan Tuhan. Maka biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami belajar firman Tuhan, kami tidak sampai pada tahap hanya mengetahui, tetapi terlebih daripada itu kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan menjadi teladan yang baik bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami boleh terus bertumbuh benar dan kami boleh bertindak benar dan hidup kami Tuhan pakai untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam menaikkan pergumulan kita di dalam syafaat kita. Dan saya sudah buat ada 3 pokok besar yang akan kita doakan. Bu Yusti minta tolong di-share slide terakhir. Nanti silakan Bapak Ibu ditambahkan untuk pokok doa yang sudah disiapkan. Kita akan mendoakan yang pertama untuk pergumulan gereja kita. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan, untuk keluarga jemaat dalam pergumulan di tengah pandemi, bahkan juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kita lalui di hari kemarin. Untuk pokok doa yang pertama, saya lihat dulu orangnya. Saya mohon kesediaan. Ibu Ican ya, Bu Ican. Oke, makasih Bu Ican. Kemudian yang kedua kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Jemaat Tuhan yang sakit, baik yang tertera di warta jemaat. Kalau Bapak Ibu ada yang pegang warta jemaat, biar langsung mendoakan. Tidak ada ya. Berarti kita doakan secara umum jemaat Tuhan yang sakit. Saya mohon kesediaan Bu Kamita dari Komisi Diakonia spesialis mendoakan yang sakit. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Ojak, Bu Flora siapa namanya? Pak Ojak Panggabean kah? Bu, suaranya ketutup. Iya Bu, benar. Ya. Pak Ojak Panggabean. Sudah di-ring Bu, sudah di-ring. Jadi pemulihan. Oke, untuk pemulihan ditambahan dan juga Ibu Olide masih dalam kondisi koma di Rumah Sakit Elizabeth. Itu tambahan untuk 2 keluarga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Saya mohon kesediaan Kamita untuk mendoakan. Kemudian peresmian pos pelayanan di Blora. Ada lagi jemaat yang hadir. Oh, Ibu Elia. Jadi Bu Elia, kita akan melakukan peresmian untuk pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Blora. Mohon didoakan untuk seluruh persiapan yang ada.
Kemudian untuk yang keempat, untuk para pelayan dalam mempersiapkan ibadah online. Oma Cucu, minta tolong Oma Cucu ya. Doa apa, Non? Untuk para pelayan dalam mempersiapkan ibadah secara online, baik ibadah Ya. minggu maupun ibadah sekolah minggu, Oma. Ya. Ada lagi untuk pergumulan GKO Bintaro, Bapak Ibu? Ya. Yang berikut kita akan berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penginjilan, karena hari kemarin kita merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Saya mohon kesediaan Pak Ben untuk mendoakan pergumulan gereja, termasuk di dalamnya Sinode GKO, untuk tetap fokus pada apa yang menjadi agenda Tuhan, yaitu melakukan penginjilan dan pekabaran Injil di Indonesia. Yang terakhir untuk bangsa negara, secara khusus pemerintah pusat sampai daerah dalam menangani pandemi COVID, saya mohon kesediaan. Saya lihat ini lagi merenung-merenung ini Bu Lucy nih. Karena Bu Lucy sudah siap dengan bolpen, kayaknya lagi tulis-tulis ya. Jadi doakanlah bangsa dan negara ini Bu Lucy. Ada tambahan pokok doa Bapak Ibu, saya persilakan. Tambahan Bu, satu Bu, Silakan. ya, untuk yang untuk Omnya Piska ya ada di Solo. Kemarin sudah kembali ke rumah sakit, sudah balik dari rumah sakit di bagian gangguan di bagian ginjal Bu. Ya, sekalian ya Kak untuk doa yang sakit. Ya. Namanya Bapak Masa Sinulingga Bu, Masa Sinulingga. Mita tadi yang itu ya, yang sakit ya? Ya, bagian sakit Bu ya. Ya. Sekalian ya Kak. Ya baik Bu. Sinulingga. Oke. Ada lagi tambahan? Bapak Ibu tahu urutannya tadi ya? Yus jangan sampai hilang itunya ya, pokok doanya. Yang pertama tadi akan didoakan untuk pertumbuhan iman jemaat keluarga, pergumulan tengah pandemi, Ibu Ican. Kemudian jemaat yang sakit, Kamita, peresmian pos pelayanan di Blora oleh Ibu Bu Elia, para pelayan dalam persiapan ibadah online Oma Cucu, kemudian gereja-gereja Indonesia dalam melakukan penginjilan, Pak Ben, yang terakhir bangsa dan negara, pemerintah pusat dan daerah, itu Ibu Lucy. Nanti terakhir saya akan tutup dalam doa, atau saya akan beri kesempatan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdoa secara pergumulan pribadi, pergumulan yang hal-hal yang digumuli, yang selama ini Bapak Ibu gumuli secara pribadi, saya akan persilahkan. Mungkin ada. Maaf Bu. Ya. Maaf Bu, itu yang tadi Ibu yang lagi di rumah sakit dirawat belum ini Bu? Ibu Olide Nenggolan. Ya? Olide. Oh, oke Bu. Pak Risman tadi ada Pak? Mungkin ditambahkan itu Bu, rencana kantor Sinode, tetap kita doakan mulai dari ini ya, pengadaan tanahnya supaya segera terrealisir. Terus dana-dana yang kita butuhkan untuk pembangunan kantornya sendiri, fisiknya sendiri. Baik, minta tolong Pak Risman doain ya Pak. Terakhir nanti setelah bangsa dan negara. Oh iya Bu. Baik. Terakhir Pak Risman. Ada lagi Bapak Ibu? Cukupkah? Baik, kalau tidak ada, mari kita satukan hati kita dan kita akan berdoa untuk beberapa pokok pergumulan sesuai dengan yang telah saya bagikan. Silakan dimulai oleh Ibu Ican, mari kita berdoa. Suara saya kedengaran Ibu? Kedengaran Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami dan terima kasih kami Bapa Hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah kami malam hari ini,
doa setiap Senin Tuhan, di mana kami akan mendoakan banyak hal kepadamu ya Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKO Bintaro Jaya, di mana Tuhan kami selama ini masih beribadah dengan cara online akibat daripada pandemi COVID-19 yang melanda negara kami bahkan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu bagi kami dengan ibadah yang berjalan Tuhan, di mana kami boleh beribadah setiap hari Minggu dengan pimpinan Tuhan. Kami boleh melakukan DSS seperti saat ini, boleh PW, boleh juga PLPRI, boleh juga pemuda. Terima kasih Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu semata. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga berdoa Bapa untuk semua jemaat kami gereja GKO Bintaro Jaya. Yang mana Tuhan di dalam pandemi COVID-19 ini banyak dampak yang kami alami. Secara ekonomi juga Bapa banyak yang kami alami. Tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Memampukan kami dengan segala hal Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para anak-anak kami Tuhan yang belajar secara online Tuhan, berikan kesabaran kepada orang tua yang membimbingnya dan juga kepada anak-anak ya Tuhan. Dalam situasi pandemi ini belajar di rumah, banyak hal juga yang terjadi. Kami yakin Tuhan akan menolong setiap orang tua dan anak-anak belajar di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal Tuhan yang kami minta di dalam kehidupan kami oleh gerejamu ini Bapa, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk Ibu Pendeta yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, para majelis dan juga para pengurus. Senantiasa Tuhan kami boleh bersatu hati untuk menjalankan ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa permohonan kami untuk jemaat kami gereja GKO. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa doa dan permohonan kami dengan rasa syukur Tuhan. Bapa, kami tetap mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapat terima hari ini Tuhan, dan hari-hari yang lalu. Kami percaya semuanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa doa permohonan kami ke hadapan-Mu Tuhan, untuk teman-teman saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Elians Ilin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Brutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Erwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan, dan juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Olide Nainggolan, yang dimana saat ini juga Tuhan anakmu ini masih dalam keadaan koma di rumah sakit Elizabeth. Tuhan, kami bawakan saudara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguduskan alat-alat dokter, tim dokter, obat-obat yang mereka terima Tuhan. Tuhan yang menguduskan dan menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan keluarga. Tuhan juga yang memberikan mereka berserah, kekuatan, dan hanya bersandar padamu saja Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan dengan sakit penyakit
dari teman-teman saudara kami terkasih ini, mereka lebih mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan tabib yang agung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk kesembuhan saudara kami ini Tuhan, yang telah kami sebutkan satu persatu nama-namanya Tuhan, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha melihat. Kami tidak tahu saat ini Tuhan bagaimana perkembangan mereka, kami hanya serahkan mereka semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang memberikan yang terbaik, Tuhan yang maha tahu apa yang terbaik buat kami dan sekeluarga Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam pemulihan. Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melenia Yeni Wuryaningrum Berumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Malisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Bru Simbolon, dan juga Bapak Masa Sinulinga Tuhan yang berada di Solo, dan juga Bapak Ojak Pangabean. Bapak, terima kasih Tuhan yang telah mendapatkan operasi ring dan sekarang dalam masa pemulihan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkasih ini juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, dan mereka sehat kembali, dan mereka beraktivitas seperti semula, dan berkumpul bersama keluarga dengan penuh rasa sukacita, dengan tidak kurang suatu apapun. Tolong kami Tuhan, kasihani kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan juga yang menjawab doa-doa kami Tuhan. Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami agar permohonan kami juga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawakan permohonan doa kami ini juga Tuhan secara keseluruhan untuk jemaat kami yang lain. Yang mungkin saat ini kami tidak sebutkan nama-namanya. Tuhan juga yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawakan permohonan doa kami ini. Semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Silakan Ibu Elia. Bapa yang sangat baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal sangat amat baik. Gereja kami Tuhan, Gereja GKU Bintaro, memperluas pelayanannya dalam pengenalan akan Tuhan di Blora. Kiranya Tuhan membuka jalan, melancarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik sarana, prasarana, biarlah semuanya itu Tuhan sediakan yang terbaik untuk peresmian pos pelayanan di Blora nanti. Biarlah pos pelayanan di Blora nanti itu juga bisa berpengaruh positif untuk penduduk yang ada di sekitarnya, sehingga nama Tuhan dapat dikenal, dicintai, dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu pasti yang terbaik bagi pos pelayanan di Blora nanti. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji Engkau ya Allah. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, melengkapi kehidupan umat-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Melalui sarana ibadah-ibadah virtual yang ada di tengah jemaat GKU Bintaro Jaya, kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Karena ketetapan-Mu membuat kami dibukakan yang selama ini kami tidak mengetahui cara dan bagaimana melaksanakan ibadah di luar gereja melalui virtual ini. Tetapi dengan kekayaan kasih karunia Tuhan, kami mendapat berkat. Dan ini kami syukuri Bapa.
Tidak ada yang bisa menutup rancangan rencana Tuhan. Di tengah pandemi ini juga Bapa, Engkau tetap membuka akses yang mustahil Tuhan bagi kami yang awam. Tetapi bagimu dinyatakan ajaib dan mujizat. Terima kasih Tuhan untuk sarana virtual ini Bapak. Khususnya untuk seluruh operator yang ada di GKO Bintaro Jaya. Seluruh peralatan yang dipakai guna menopang menunjang ibadah raya, kegiatan sepanjang sepekan dalam ibadah-ibadah kategorial, Tuhan kiranya Engkau pakai pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Urapi dalam pengudusan Allah. Sehingga penyiapan ini Tuhan sungguh-sungguh membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap orang boleh terpenuhi batinnya Bapa dengan kepenuhan roh-Mu yang kudus. Ketika firman ditaburkan melalui ibadah, melalui virtual ini Bapa, kuasa-Mu tetap bekerja dan tidak pernah berubah. Kami di jamaah, kami terus diberikan satu kemampuan, kekuatan untuk berakar Tuhan, bertumbuh, berbuah lebat, dan buahnya itu tetap. Teguhkan ini semua Bapak, sehingga anak-anak-Mu yang menyiapkan sarana ibadah virtual ini, keluarga Nainggolan, keluarga Wowiling, dan siapapun yang terlibat, Tuhan urapi, pakai mereka menjadi alat tangan kepanjangan Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dari hari Minggu sampai sepekan dalam ibadah kategorial diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami Tuhan Yesus yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini untuk menaikkan doa-doa kami. Syukur, terima kasih, dan permohonan kami. Kami sadar betul Tuhan bahwa amanat agung adalah perintah untuk menyebarkan berita Injil kepada mereka-mereka yang belum tahu, belum mendengar berita baik ini Tuhan, berita keselamatan. Tapi dalam menjalankannya Tuhan, ada banyak rintangan, ada banyak halangan. Mulai dari keberanian, mulai daripada komitmen yang ada. Ya Tuhan, malam ini kami naikkan doa kami Tuhan. Berikan kekuatan iman, akal budi, dan kerendahan hati bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Untuk bersatu dan menyebarkan Injil terutama di daerah Irian. Ya Tuhan, jangan ada satu kompetisi antara gereja-gereja, tetapi bersatu hati dan datang bersama-sama untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal dan mendengar Injil. Menguatkan mereka-mereka yang salah jalan dan pimpin mereka Tuhan ke jalan yang benar, yang tepat. Inilah Tuhan apa yang kami alami. Gereja-gereja-Mu Tuhan punya rintangan mungkin saja dalam hal keuangan, dana, sarana. Tapi ya Tuhan, kuatkan dan kasih jalan-jalan buat gereja-gereja-Mu di Indonesia untuk menyebarkan firman-Mu ke seluruh tanah air Tuhan. Tuhan pimpin pendeta-pendeta kami. Tuhan pimpin semua Tuhan penginjil-penginjil kami untuk mendapat keberanian, strategi, dan approach yang tepat untuk mendekati mereka, menyebarkan dan mengenalkan Injil kepada mereka yang belum mengenal atau kepada mereka yang menentang tentang kebenaran Injil. Ada banyak hal yang kami perlukan Tuhan, terutama bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita mengapproach mereka, dan bagaimana kita datang kepada mereka untuk mendapatkan komitmen kami semua pendeta-pendeta, komitmen gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini, untuk datang ke pedalaman, untuk datang ke daerah-daerah yang terpencil, untuk datang ke kota-kota Tuhan yang lebih banyak orang meninggalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berkehendak, kami doakan PGI yang menentukan strategi di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja kecil maupun besar, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Untuk Tuhan punya komitmen yang tepat dan kuat untuk membawa Injil kepada saudara-saudara yang belum mengenal atau yang menentang Injil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berkehendak, tapi ya Tuhan, kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang terus tetap setia menyertai akan kehidupan kami, keluarga besar Jemaat GKO Bintaro Jaya sampai saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan setia Tuhan, pimpinan dan pemeliharaanmu ya Bapa. Kalau sampai saat ini kami boleh ber-DSS, kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Sesungguhnya Tuhan, pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk Komisi PI yang dengan setia selalu melayani, membuat pelayanan di setiap hari Senin Tuhan. Engkau berkati semua pengurus-pengurusnya dari Bu Esther, Bu Cucu, bahkan dengan Pak Ben Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, untuk mereka terus bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan saat ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, khususnya kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa dari pemimpin kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, sampai ke jajaran-jajaran yang terendah sekalipun di daerah-daerah. Tuhan terima kasih ketika Tuhan memimpin Tuhan sudah memilih para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka kesatuan hati ya Tuhan, roh kesabaran untuk memimpin bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami ini dapat menjalankan tugas-tugas dengan roh takut akan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga hikmat dan bijaksana daripada Tuhan dapat mereka pakai ya Bapa, sehingga bangsa dan negara kami boleh terlepas dari situasi-situasi yang terjadi sampai saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami di mana saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19, khususnya korban-korban yang sedang terpapar ya Tuhan. Tuhan Yesus terus menolong mereka satu persatu. Tuhan lepaskan mereka dari semua situasi yang terjadi sampai saat ini. Kami percaya lawatan Tuhan juga tidak lepas untuk terus menyertai akan setiap dokter, setiap suster, perawat-perawat Tuhan, para medis, sukarelawan yang sedang bertugas baik di rumah sakit ataupun di mana-mana saja. Tuhan mari Engkau lindungi mereka terus, bentengi mereka dan pagari mereka dengan para malaikat-Mu. Berkati juga keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Sehati ya Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga semua pekerjaan mereka dapat teratasi dengan baik. Segala sarana prasarana yang mereka pakai untuk melindungi diri mereka masing-masing, Tuhan juga berkati. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah penolong bangsa kami. Kami percaya Roh Allah terus bekerja luar biasa dari situasi yang terjadi saat ini. Biarlah ajar kami terus bersandar hanya kepadamu Tuhan, karena pengharapan kami hanya padamu, kekuatan kami hanya kepadamu, sehingga bangsa kami bisa terlepas dari situasi yang terjadi saat ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, pandemi ini segera akan berakhir, pandemi ini segera akan berlalu dengan kuasa Tuhan, karena semuanya tidak lepas dari pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga Tuhan memberikan kami napas kehidupan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan juga memberikan kami kesehatan, sehingga pada malam hari ini ya Bapak, kami dapat menaikkan
puji-pujian, penyembahan, ungkapan syukur kami, bahkan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami mau berdoa buat Sinode Gereja Kristen Oikumene, di mana pada organisasi Sinode tersebut ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan para majelis Sinode yang lain. Bapa di surga, berkatilah Bapak Ketua Umum Sinode kami, Bapak Pendeta Hermanus Lahilu, juga Bapak Sekum, Bapak Pendeta Yoga, dan para majelis Sinode yang lain. Biarlah program-program yang sudah ada, baik itu Sinode maupun program-program dalam jemaat-Mu ya Tuhan, itu boleh berlangsung dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Karena Engkaulah ya Tuhan, kepala gereja kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami, baik itu ketua umum maupun sekum dan para majelis sinode, juga para pendeta. Tuhan berikan tambah-tambahkan hikmat-Mu pada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat para pendeta, khususnya pendeta emeritus, pendeta Bob Siahaya yang mengalami kelemahan tubuh pada beberapa hari yang lalu. Tuhan, Engkaulah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Kami memohon penyembuhan dari Tuhan semata buat Bapak Pendeta Bob Siahaya. Juga kami berdoa buat Pendeta Ika yang mengalami permasalahan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Berikan solusi ya Tuhan buat Pendeta Ika, sehingga dia dapat diterima kembali bertugas. Kami juga berdoa buat Nona Pendeta Marta yang Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan di GKO Cibitung untuk melayani pos pelayanan di Cilengsi. Kami serahkan Pendeta Marta ya Bapa ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan semata. Urapi dia Tuhan di dalam pos pelayanan di Cilengsi. Berikan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima ya Tuhan. Kalau sementara ini dia melayani di sana dan juga melayani khususnya yang ada di Bintaro. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan juga secara khusus rencana pembangunan kantor sinode. Engkau mengetahui ya Tuhan, bahwa kantor sinode kami belum memiliki, karena yang kami tempati selama ini adalah peminjaman dari jemaat-Mu. Tuhan, rencana-rencana dari Biro Sapras untuk pengadaan tanah kiranya dapat terrealisir dengan segera. Bahkan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengadaan tanah, dan secara khusus nanti ya Tuhan, pembangunan fisik kantor sinode, kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup sinode GKO merasa kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak kekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, waktu-Mu yang
akan mengikuti sehingga kami dapat tunduk terhadap waktu Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Apabila di sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan. Ada hal-hal perkataan yang tidak membangun, bahkan mendukacitakan sesama kami. Terlebih-lebih mendukacitakan hati Tuhan. Bahkan juga ada tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan, agar kami layak melayani Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami sungguh menyadari ketika kami berdoa, maka kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk memohon apa yang menjadi pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa segala hal yang kami akan alami itu semua ada dalam keputusan Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan, Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Bahkan ada hal-hal yang juga kami imani menjadi bagian dari rencana indah Tuhan bagi kami. Maka biarlah sungguh Tuhan semua pergumulan yang kami bawakan malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah seturut apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Bapa untuk malam hari ini, ketika Tuhan izinkan kami 16 orang, 17 orang boleh bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba bersama dengan Bang Jack, kemudian Pak Risman, Ibu Mei, Ibu Yusti, Bu Flora, Bang Robert, Pak Ben, Ibu Lucy, Bu Susi, Bu Elia, Bu Grace, Bu Esther, Bu Ivon, Bu Mita, Bu Cucu, Bu Ican, dan juga Ibu Elis Rante. Terima kasih Tuhan, kami 18 orang Tuhan izinkan untuk menyatukan hati dan menaikkan pergumulan malam hari ini. Dan kami percaya sungguh ya Tuhan ketika kami bawa dalam iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkati setiap Bapak Ibu yang ambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini. Apapun yang kami gumuli, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tahu lebih daripada kami sendiri. Dan Tuhan akan mengatur langkah kehidupan kami sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, gereja kami, pergumulan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan kalau sebentar nanti Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami dibangunkan pada esok pagi dalam iman percaya. Kami meyakini sungguh bahwa Tuhan Engkau mau pakai hidup kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu bersama keluarga mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Kita telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nopen.